Bisa mandi Id, siang boleh nggak kita niat mandi Id? Biasanya kalau Boleh lah, walaupun udah sholat Id. Mandi sholat mandi ya. Id itu kan bukan karena kita pengen sholat, Ya, tapi hari karena raya. Id. Kalau Itu batasannya sampai maghrib. Kalau Jumat ya. Iya kalau Jumat batasannya sholat. Lebih subuh ya. Iya habis subuh kan sampai sholat nih. Nah kita mandi sunnah Jumat jam 2 udah nggak bisa. Iya tapi kalau mandi Id mah kita jam 4 sore juga mandi sunnah masih apa? Masih dapat karena Id patokannya hari. Beda kalau mandi sunnah Bukannya Jumat. khotib turun mimbar bukan? Berarti kalau gitu niat mandi Jumat aja ya. Iya. Iya artinya kalau dia apa subuh dia artinya kan niatnya ya. Iya, artinya kita mau Iya. niatnya mandi Bukan Jumat. mau pergi Jumat kan ya. Iya, mau nggak maksudnya kita mau niat yang mana aja tuh berarti dapat dua-duanya begitu. Niatnya Id, karena yang mau dilaksanain duluan Id. Kita Jumat mandi lagi. Jadi Jumat kan sunnahnya. Jadi dapat 2 sunnah. Disuruhnya satu ini satu. Terus, Au makana wajibaini ka ghusl haidi wan nifasi, atau adalah yang keduanya wajib seperti mandi haid dan nifas. iya itu kan sama tuh wajib. Ya. Orang mabok berkali-kali, hati berapa kali? Mabok, orang sekali mabok kan 40 ya hati ya. Ya dia hati maboknya sampai 3 kali. Lah, sampai 40 kali 3 lah. Sekali. Ya, dia mabok terus dah. Baru mabok sekali. Jima siang-siang bulan Ramadan, bayar kafarat nggak? Kemarin. Bayar kan, berarti dia udah batal kan? Ini jima lagi, dia udah batal, dijimanya lagi. Merah. Bayar kafaratnya berapa kali? Double. Lah sekali tetap. Kalau Jumat besok-besoknya Hah? beda hari. Nah, rumah. Lah kan berarti dia batalin puasa lagi. Batal lagi puasanya. Hari. Nambah. Lah, nambah. Lain hari Itu kan ya? misalnya kalau dia di hari itu kan dia berarti udah nggak ngebatalin puasa lagi. Puasanya kan udah batal sama jima yang pertama. Iya, kalau 1 hari. Iya. Ya mau berkali-kali kan dia berarti 1 hari itu. Iya, tanggung dah. Bisa ya. Istirahat dulu ya. Gue lagi mikirin ini. Tapi boleh gak tuh begitu? Yang mana nih batalin berkali-kali. Enggak, lagi. dia udah Lagi. batal nih. Habis itu udah kandungan jimanya lagi boleh gak Iya, seperti itu? udah kadung. Iya, boleh, cuman Sama. kagak boleh mah kagak bagus. Kayak batal puasa. Iya, orang kalau batal puasa sebetulnya puasa sampai beduk. Sebetulnya masih tetap begitu. Wajiban. Iya, karena menghormati Ramadan. Nambah lagi ya. Jadi orang yang head orang yang head bukan berarti dia sepanjang-panjangnya makan aja kagak. Makan udah, puasa lagi. Begitu. Berarti kita musafir juga begitu, musafir harusnya. Musafir boleh nggak puasa, makan siang nih, udah jangan sepanjang-panjang kayak rokok mulu. Iya, walaupun kewajibannya udah gugur tapi Penghormatan. bulan Ramadan Iya. itu Musafir, ngerokok terus musafir. Batang tenteng ya. Itu malah ini. Kopi pinggir kopi. Nah, kalau orang dulu tuh lebih tertib, asal dia nggak puasa kan dia ngumpet makannya gitu. Iya. Sekarang kan kagak, lu nggak puasa nyantai aja makan barang. Jadi itu contoh-contoh dah tuh contoh-contoh ini isa tama'a amroni. Terus Wa kharaja bizalika maka min ghairi jinsihima kal janabati wal jumu'ati wa katawafil ifadati wa tawafil wada'i fala yatadakhalu ahaduhuma 'alal akhari. Dan keluar dengan demikian itu sesuatu yang berbeda jenis keduanya seperti junub dan Jumat, dan seperti tawaf ifadah dan tawaf wada, maka tidak bisa saling masuk salah satu keduanya di atas yang lain. ini jelas karena junub berarti mandi wajib, sedangkan Jumat mandi apa? Mandi sunnah. Berarti kalau kita niat mandi junub dapat pahala mandi sunnah Jumat nggak? Dapat nggak? Dari Jumat tuh. Jumat kan Jumat pagi, ya kita mandi ini misalkan mandi junub, dapat pahala sunnah mandi Jumat kagak tuh? Aku lihat di sini mah jenisnya apa? Beda. Ya jenisnya beda. Berarti itu Jumat mah harusnya kagak. Kagak jenisnya kagak. Bukan min jinsil wahid ya. Iya, berarti tetaplah Jumatan ngapain? Mandi lagi. Khoroja di sini banyak diartikan pengecualiannya.
Iya, enggak nih berarti khoroja di sini pengecualian. Iya benar pengecualian karena di sini ternyata jenisnya nggak apa nih. Nggak sama. Jenisnya kagak satu. Berarti benar kagak bisa. Berarti mandi junub ya mandi junub, mandi Jumat ya beda lagi ntar mandi Jumat. Ini nggak bisa masuk ke situ. Isuk mandi. Tawaf ifadah sama tawaf wada jelas beda. Tawaf ifadah rukun. Ya tawafnya mah sama muter-muter juga 7 kali. Iya. Cuman Jenisnya. jenis itu aneh beda. Tawaf ifadah ya rukun, tawaf wada Sunnah. sunnah apa wajib ya? Wadah sunnah. Wajib haji kan ada rukun haji ada wajib iya, haji. haji. Tawaf wada wajib haji Wajib kalau nggak haji. salah wajib haji. Wajib. Kalau rukun kan Perpisahan. mesti dikerjain kan, nggak bisa dibayar pakai dam kan. Kalau rukun. Kudu dikodok. Iya. Ah iya emang kalau wajib haji bisa dibayar pakai apa? Dam. Bisa dibayar pakai dam. Melontar. Rukun. Wajib. Wajib haji melontar. Makanya orang boleh dibadalin. Lu melontarin gue gitu sono. Gue dibadalin karena dia wajib haji. Dia nggak lontar dibayar apa? Bayar dam. Sekarang orang kalau pelanggarannya banyak, bayar damnya berapa? Di sini nggak ada. Kalau orang kita kan sekarang udah satu aja udah. Ijtama. Iya mau pakai wangi-wangian, ya kan? Nutupin kepala. Udah bayar damnya sekali aja udah. Ustadz kan nyuruh begitu. Ya kesian juga kalau kita pelanggaran mulu sekarang orang Indonesia. Lah manasik kayak kagak. Manasik kagak. Pelanggaran mulu. Kalau kita mau ini loh, ente berapa kali pelanggaran? 5 kali. Wah. Kali 5 kambing. 1 kambing berapa real? Kali 5. Lah mau minjem duit kemana? Boleh. Iya, tapi kalau yang ustadznya apik, tetap lu berapa kali? 5. Suruh bayar. Begitu. Tapi sehukumnya gimana, Bang? Makanya kalau kita begini, kalau kita ngeliat ini ya, apa itu jenisnya kan satu itu mah. Sama aja kayak kita tadi sujud sahwi lupa, tapi sujudnya kan cuma sekali. Kalau kita ngeliat ini, Enggak berkali ya. cuma lihat aja dah tuh di masalah haji dah tuh. Nggak soalnya emang sekarang tuh trennya ustadz sekarang nyuruhnya bayarnya berapa? Sekali karena udah kagak tega jamaahnya. Kan sebenarnya tanggung jawab dia juga, kenapa nggak diajarin sebelumnya manasiknya? Ada orang jadi pada ngelanggar dulu. Nah di sini tawaf ifadah sama tawaf wada itu jenisnya beda. Karena jenisnya beda, akhirnya nggak bisa saling tadakhul, nggak bisa saling masuk. Terus, Wazalika li anna kullan minhuma maqsudun fi nafsihi. Dan demikian itu karena bahwasanya tiap-tiap dari keduanya punya maksud tersendiri. Wa turiza bi qawlihi ghaliban amma law kana li syakhsin iddatani ahaduhuma hamlun fahal yatadakhalu amla. Dan dikecualikan dengan ucapannya ghaliban, yaitu dari sesuatu yang jikalau ada bagi seseorang 2 iddah, salah satu dari keduanya iddah hamil, maka apakah saling masuk keduanya atau tidak? nah ini masalah iddah. Ya. Jadi orang lagi hamil, suaminya meninggal, iddahnya berapa? Kan kalau ditinggal suami, iddahnya kan 4 bulan 10 hari kan, al-batar. Nah kalau orang hamil, iddahnya kan sampai ngelahirin. Iya selesai. Sebenarnya kan sampai ngelahirin kan belum tentu 9 bulan. Kapan suaminya meninggal? Nah tuh gimana tuh? Apa pas ngelahirin berarti udah selesai? Kan? Apa abis ngelahirin dia mesti nambah lagi berapa? Oh tambahin 4 bulan 10 hari. Nah ini masalahnya. Saling tadakhul gak di situ? Kalau misalkan dia suaminya meninggal, dia masih di awal kehamilan, masih enak lah istilahnya 4 bulan 10 hari masih kehitung 9 bulan begitu loh. Nah ini kalau ternyata dia hamilnya tinggal mau ngelahirin, udah hamil 8 bulan, suaminya meninggal. Lah coba. Ketika dia ngelahirin, selesai gak iddahnya? Apa tetap nambahin lagi? Nah, abis itu nambahin lagi 4 bulan 10 hari. Nah ini di sini waktu riza, berarti nggak termasuk. Terus. Wajhani asahuhuma al-awwalu wa qilal. Ada dua jalan, paling asah dari keduanya itu pendapat yang pertama dan yang dikatakan tidak. Ini berarti yang lebih kuat apa tuh? Ya, tadakhul. Saling tadakhul. Berarti kalau tadakhul Masuk dua-duanya. iya kagak perlu ngapa lagi. Ditambahin lagi. Nggak perlu nambahin lagi. Berarti dicari aja yang paling lama kali. 40. Iya dicari yang paling lama berarti. Mungkin gitu ya. 4 bulan 10 ya. Apa cukup udah kehamilan aja? Misalkan nih yang kita itu kasusnya tuh
dia udah hamil 8 bulan, kan tinggal sebulan lagi. Nah, suaminya meninggal. Kan harusnya kan idahnya kan tambah 4 bulan 10 hari. Nah, dia ngelahirin tinggal 1 bulan lagi. Berarti apa, pas dia ngelahirin udah kelar, berarti nggak perlu idah lagi? Apa justru diambil yang tertinggi jadinya? Berarti dihitung 4 bulan 10 hari. Dihitung kematian. Diambil yang paling banyak ya? Iya. Pokoknya kalau Sisa. kalau Terdekat khawatir kan istri kalau udah kawin. ditinggal suami meninggal pokoknya demi ya udah ngitungnya udah Hamil. 10 hari. Hamilnya kagak dihitung. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat ketika dia udah ngelahirin, nggak kan berarti rahimnya udah apa? Bersih. Udah istibro, rahimnya udah bersih. Jadi pas dia ngelahirin sebetulnya ya udah pasti steril lah apanya nih. Rahim. Iya, walaupun dia misalkan di hamil yang 8 bulan dijima gitu. Kan nggak mungkin jadi anak lagi kan habis lahir, nggak mungkin kan, asal dia lahir nggak udah. Berarti udah steril lagi. Diambil Itu yang hari 8 yang sebulan berarti hitungan kemarin tuh ya. Kita kemarin Misalkan 8 bulan nih dia meninggal. istrinya apa suami meninggal. Berarti kan tinggal sebulan lagi dia tuh. Iya. 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 Akhir-akhirnya. Iya. Berarti namainnya tinggal 3 bulan 10 hari gitu ya. Iya. Iya. Ya harusnya begitu tadahul. Iya. Iya. Cuma kalau kita pikir pakai pendapat yang lain nih, sebenarnya ketika kehamilan aja udah apa tuh? Ketika dia ngelahirin udah apa? Udah selesai. Ya. Banyak yang mau soalnya. Bercanda. Masih kecil, masih nyusuin. Masih kecil. Masih biasa. Masih nipas ya. Masih nipas. Dan itu mungkin akan terjadi, mungkin jawabannya bagaimana itu? Ngambilnya ke 4 bulan 10 hari apa gimana? Ya kan ini kan pokoknya dibilang saling tadakhul lah. Artinya dia nggak perlu habis ngelahirin nambah lagi 4 bulan 10 hari. Ya kalau emang di kasusnya misalkan dia tadi tinggal sebulan, ya berarti kalau pengen aman nih, berarti dia 3 bulan 10 hari, hampir sebulan kan. Karena kan tadi udah 8 bulan, sisanya sebulan gitu. Pokoknya artinya tuh angkanya bisa masih masuk gitu. Gimana 4 bulan? Berarti kalau masih di tengah-tengah atau masih di tengah-tengah gitu. Baru hamil 4 bulan. Iya. Nah, berhamil 4 bulan kan jelas. Berarti kan sisanya berapa bulan lagi? 4, 9, Nah, 5 bulan lagi kan, nah, itu udah pasti ngelewatin 4 bulan 10 hari. Nah itu sih gampang kalau begitu. Hamil, ngelahirin, Selesai. kelar. Sebenarnya bukan masalah suaminya meninggal sih, cerai juga begitu. Kan kalau cerai kan salah satu kuru kan, 3 kali suci ya sama, begitu juga. Itu nggak sama ya? Bisa aja orang lagi hamil diapain? Nah, dicerai kan bisa aja kan. Orang lagi hamil dicerai bisa aja. Walaupun itu nggak boleh. 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 Boleh, Boleh. boleh. Makanya ada ide hamil. Boleh Ki. Emang kalau kita tuh pandangan di kita emang katanya jangan dicerai. Pada saat lagi hamil. Tapi hukum syariat nggak boleh ya. Boleh kayaknya boleh. Kayaknya ada pernah kejadian gitu zaman Nabi. Pernah ada kejadian hadisnya tuh lupa aman saya. Kalau 4 bulan berarti harus nunggu dia nikah lagi, nunggu itu dulu ya. Nunggu apa? Idah dulu ya. Iya. Iya kan 4 bulan dia nih, suami meninggal. Jadi kan masih yang ini dia, yang suami pertama. Jadi kalau nikah nunggu itu dulu dong. Nggak, dia hamil nggak? Iya hamil bisa 4 bulan. Iya. Nunggu ngelahirin. Nunggu lahir ya. Nunggu lahir. Iya. Karena kalau 4 bulan kan jelas, sisanya kan 5 bulan. Iya. 5 bulan pasti masuk 4 bulan 10 hari, udah pasti lebih itu mah. Iya. Jelas itu. Justru agak repot kalau yang tadi itu gua udah 8 bulan. Ini buat Ardian aja dah yang belajar nih. Terus wal wajhani mabnayani ala anna tadakhula fil adadi hal huwa sukutul ula wal iktifa'u bisaniyati au indimamul ula fayuzana bil qada'i muddatan wahidatan Payu Andayani. fayu'ad Payu Andayani. Ya, kemana? fayu'ad dayani bil qada'i muddatan wahidatan. Dan dua jalan itu terbina di atas bahwasanya saling tadakhul pada adat. Apakah itu gugur yang pertama dan cukup dengan alasan yang kedua, atau tergabungnya pendapat yang pertama, maka
keduanya ditunaikan dengan mengkodok pada satu masa saja. Emang kalau menurut ente bacanya apa itu ya? Itu kalau misalkan nggak Payu Adayani apaan bacanya? Payu Kalau dia di apa sarannya Papawaki saya lihat Payu Zana. Begini tulisannya ya? Payu Iya. Adia. Payu Zana Ya. diperbolehkan mengkodok. Payu Zana. Ini sampai sih di sini tulisannya begitu. Sama. Payu Jana juga. Tapi ada di teks yang lain saya lihat tuh Payu Adayani dia nulisnya. Kalau di Asbab wa Nazoir ada nunnya, tapi sama zal juga Payu Azanani. Payu Adia. Kini bingung bacanya apa? Payu Adia. Sebetulnya kan berarti ini kalau misalkan kasus ini kan apakah cukup idah hamil saja, ya kan? Atau justru idah hamilnya gugur jadi idah wafat saja, atau indimamul ula, atau berarti idah yang kedua gabung sama idah yang pertama dijumlahin berarti sampai ngelahirin ditambah 4 bulan 10 hari. Payu Adayani 2 idah itu diapain? Dikerjain begitu dong kalau paham saya tuh. Ya, dikerjain bil qodoi muddatan wahidatan. Ya, maksudnya sekaligus satu rangkaian begitu loh. Jangan ntar habis ngambil nunggu stop dulu idahnya nanti ngelanjutin lagi 4 bulan 10 hari. Nggak begitu. Cuman ini karena tulisannya Payu Azana makanya bingung nih Payu Azana apa ya maksudnya. Terus dah. Fihi wajhani wa 'alal awwali tadadakhulu wa 'ala saniyati la. Dan padanya ada 2 jalan, maka di atas yang pertama saling tadakhul dan yang kedua tidak. Wa 'ala hadza faqad zahara al-khilafu fi tadakhulil iddatain. Dan di atas ini maka sungguh jelas perbedaan tentang tadakhulnya dua iddah. Terus. Al-qa'idatul asyiratu, kaidah yang ke-10, i'malul kalami aula min ihmalihi. Mengamalkan ucapan lebih utama daripada membiarkannya. Juga dari jatuh ucapan ya udahlah kerjainlah semampunya begitu. Jangan sampai ucapannya nggak diapain, nggak diamalin. Ya, kita udah janji sama orang, ya ntar besok kalau ini saya traktir. Ya, ketika punya duit, ya paling nggak beli Indomie. Yang penting jatuhnya apa? Traktir kan? Iya. Tuh imalul kalam tuh. Ya. Terus. Wa min furu'i hazil qaidati ma law awsa bi tablin wa lahu tablu lahwin yahrumul intifa'u wa tablun yahidul intifa'u bihi. Humila ala tablisani alladhi yahidul intifa'u bihi. Dan di antara cabang ini kaidah jikalau mewasiatkan dengan gendang dan dia mempunyai satu gendang untuk hiburan yang haram untuk dimanfaatkan dan gendang yang boleh untuk dimanfaatkan dengannya, maka diamalkan di atas gendang yang kedua yang boleh dimanfaatkan dengannya. Di anna i'mal al-kalami aula min ihmalihi, karena bahwasanya mengamalkan ucapan lebih utama daripada membiarkannya. Kan dia nggak jelas, dia cuma wasiatin disebutin toblun, gendang. Lah gendang apa? Ternyata dia punya 2 gendang. Ada gendang yang haram, gendang buat main musik, ada lagi gendang yang boleh. Apa contohnya gendang yang boleh? Atropis. Beduk. Lah iya, gendang kalau zaman dia mah gendang buat perang. Kan orang perang pakai apa tuh? Wah, buat ngasih apa tuh? Semangat. Buat ngasih semangat. Kan semangat, ya kan kita lagi perang di belakang pada nyanyi perdamaian, kan semangat di perang. Beda di perang. Kendor. Nah ini kan udah jatuh ucapan, dia udah ngomong wasiat mau ngasih gendang, ya tetap kita pakai, jangan sampai udah tuh kagak bener wasiatnya, enggak, tetap amalin wasiat itu kan jatuh ucapan. Tapi gendangnya jangan gendang yang gendang buat nyanyi, kasih gendang yang boleh dipakai buat yang halal. Terus Wastusniya min zalika ma law qala aw sautu lahu bi audin min idani wa lahu audu lahwin wa audu kisiyin ud aud Ya. wa lahu audu lahwin wa audu kisiyin falasahu butlanul wasiyati lima fihi min annal i'mala idza kana khafiyan fal i'malu muqaddamun alaihi.
Dan dikecualikan dari demikian itu jikalau seorang berkata, aku mewasiatkan kepadanya satu tongkat. Satu bukan. Ud apa? Ud itu ini kayu. Kayu. Oh, Kayu. Iya. Ud. Satu kayu dari dua kayu. Bukan kayu. Iya, Dia punya banyak kayu, iya. Dan baginya ada kayu untuk ya, hiburan, Iya, apa? Kecapi. capi, Iya. Wa'udu kosiin. dan kayu tombak, Iya, busur. busur. Maka yang paling asah membatalkan wasiatnya karena apa yang ada padanya dari bahwasannya mengamalkan ihmal itu apabila samar-samar, maka ihmal dimuqaddamkan, didahulukan di atasnya. Fatanzilu ala udil lahwi li anna mutlaqal udi yunsarafu bil istimali li udil lahwi. Maka turun di atas kayu untuk hiburan karena bahwasanya mutlaknya kayu itu dikelola pada penggunaannya untuk hiburan. Iya, yang sorifu itu terpaling. Jadi asal disebut ud, itu berarti yang seringnya tuh dari segi bahasa yang dimaksud dari ud itu ud kecapi. Bukan ud yang buat busur. Begitu. Jadi karena di sini omongannya terlalu umum, akhirnya malah udah ini nggak apa-apa, nih dibatalin aja apanya tuh. Wasiatnya dibatalin karena terlalu khofi, terlalu samar. Beda dengan kasus yang atas tadi yang toblun. Kalau udun tuh terlalu umum, ya kayu kan banyak banget, kayu meja, kayu apa banyak banget. Tapi kalau toblun gendang nih kan kagak banyak yang namanya gendang mah. Terus Wa minha ma law qala zawajtuka Fatimata wa lam yakul binti fala sahu butlanun nikahi li kasratil fawatimi. Di antaranya jikalau dia katakan aku nikahkan kamu dengan Fatimah dan dia tidak menyebutkan bintinya, maka yang paling asal membatalkan nikahnya karena banyaknya Fatimah. iya, karena masih samar kalau disebut saya nikahkan engkau dengan siapa? Dengan Fatimah. Kecuali Fatimahnya ada di mana? Ada di situ. Saya nikahkan engkau dengan Fatimah ini nih. Walaupun nggak pakai binti. Kalau begitu jelas orangnya. Dia nggak sebut namanya juga boleh nggak? Dengan anakku gitu. Dengan dia. Dia nggak sebut anak, iya. Dia nggak pakai isyarat aja gitu. Saya nikahin engkau dengan perempuan yang ini nih, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ada wujudnya. Boleh nggak? Udah nggak bakal kesamaran gitu loh. Udah nggak bakal ketukar. Itu orangnya, yaudah jelas ini istrinya, udah. Nah, boleh. Ya, walaupun cuman pakai apa tuh? Cuman pakai isyarat. Ya. Jadi, ya kayak misalkan kemarin Angel Elga, itu kan namanya kan bukan Angel Elga. Nah, itu kan diributin, sampai kagak tuh nikahnya. Ya salah Angel Elga siapa lagi sih? Emang itu dia orangnya. Kagak bakal ketukar sama yang lain begitu loh. Ayu Ting Ting, orangnya pasti itu kok. Kecuali ini kan namanya umum nih sama Fatimah, baru sebutin. Tapi kalau orangnya ada di situ tuh emang udah gak bakal tukar nih Fatimah yang ini nih. Ini dulu pakai nikahin Emma tuh ya. Emma Aji Zen. Kan gak pakai Emma Suhaima, gak pakai begitu. Emma Aji Zen. Orangnya pasti kagak ketukar kok. Emma yang itu orangnya sebenarnya sah-sah aja itu. Jangan bajin kan takut aja kali diulangin lagi, akadnya diulangin lagi dia. Itu udah nggak bakal ketukar. Nah, karena udah jelas berarti orangnya yang ini. Ya. Sekarang kalau saya nikahkan dengan salah satu daripada dua putri saya, Ya. nah, boleh nggak tuh? Yang mana tuh? Bila bebas. Boleh nggak ya? Satu Boleh. Hah? Kan salah satu, jangan dua-duanya. Oh disebut kali. Nah tuh yang Nabi Musa ihdab nataini hataya ala anta juronis sama dia. Salah satu dua putri saya kan disebutin, yang mana putrinya? Nabi Syuaib. Iya, dari syariat kan itu Pak ya. Kalau teman Umrah ada juga kan. Salah satu daripada dua. Atau belum jadi akad kali kan masih baru ngomong-ngomong doang gitu. Ya ala anta juronis sama dia hijaj. Pilih-pilihan. Jadi istilahnya ini karena Fatimahnya kagak jelas nih Fatimah yang mana, nanti disebutin. Umum. Iya. Jadi kalau anak perempuannya cuma satu, ya nggak cuma disebut nama bapaknya, ya anak perempuannya Pak Anu, ya anak perempuannya cuma satu, ya udah pasti dia udah, kagak mungkin yang lain, anak cuma satu.
Terus Wa fi hazihi dalla ala anna ihmal al-kalami awla min ikmalihi wa huwa ma yakunu mukhalifan li awali wahlatin. Dan pada ini menunjukkan di atas bahwasanya ihmal kalam lebih utama daripada mengamalkannya. Dan itu apa yang adalah menyalahi bagi perkara yang pertama. iya. Saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama ini. Apakah engkau terima? Iya. Saya tuh. Jadi. Walaupun dia cuma ngomong iya. Karena udah disebutin tadi, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama ini, maharnya segini, terima enggak? Iya, terima. Jadi ketika ngomong qabil itu tuh sebetulnya udah sah. Ketika dia ngomong qabil tuh, karena kan dia cuma ngulangin ucapan siapa? Ucapan si walinya, cuma ngucapin qabil tuh nikahan. Nah, kalau di situ ada keserimpet dikit kagak apa-apa dah sebetulnya mah. Sah ya. Iya. Orang asal dijawab qabil tuh aja sebetulnya apa? Sebetulnya udah sah kok. Baik, terkait itu tadi mandi hari Jumat yang junub dulu terus ntar mau Jumat mandi lagi karena dua jenis mandinya berbeda. Enggak perlu mandi lagi. Oh, nggak perlu mandi lagi. Nggak perlu mandi lagi, kan udah masuk. Jadi bandingannya kayak kita masuk masjid, nama sholat tahiyat masjid, tapi mau sholat qobliyah zohor misalkan. Ketika kita sholat qobliyah zohor, masuk ke tahiyat masjid? Masuk. Bahkan kita sholat zohor aja masuk ke tahiyat masjid? Masuk. Sholat zohor? Hah? Sholat zohor? Enggak. Beda. Sholat zuhur. Sholat zohor masuk ke tahiyat masjid? Sholat Jumat masuk lah. Masuk. Kan yang wajib lebih ngangkat daripada yang sunnah. Oh. Ngomongin sunnah ini. Kita sholat Jumat Bang. Ikut. Ya, intinya pokoknya kita masing-masing kan sholat intinya kan. Iya. Nah itu kita sholatnya sholat apa? Yuk. Sholat wajib. Wajib. Udah jamaah. Insya Allah masuk sebetulnya. Insya Allah. Ikut ya. Insya Allah. Kok nggak salah? Kok sering ingat? Masuk masjid, sholat itu masjid. Tapi kalau mau sholat lagi, mau mandi lagi nggak apa-apa. Mau mandi ntar Jumatan mandi lagi nih. Sebetulnya abdolan mandi lagi lah. Karena kan kita pasti keringetan lagi. Lebaran, salaman kesini, keringetan lagi. 2 kali dapat. Iya. Mau Kan pulang? tadi yang mandi junub ya. Oh mandi junub. Iya, mandi junub. Mandi junub sama? Sholat Jumat. Oh enggak. Lain. Nggak bisa mandi junub. Nah, kayak misalnya ini kan mandi junub itu kan misalnya guyuran. Hah. Iya, guyuran kita udah selesai nih. Udah. Terus guyuran yang udah di terakhir baru Niat buat lagi. niat lagi. Mandi Kita Jumat. udah ngikut. Iya. Begitu. Berarti satu pelaksanaan. Iya. Ikut ya. Ji? Iya. Satu mandi Iya. dua niat. niat. Iya. Satu mandi dua niat. Iya, mandi wajib sama itu, yang itu kan sunnah. Makanya kan itu tadi Iya. beda. Kalau kamar mandi dulu boleh soal gitu. Iya. Iya. Pokoknya mandi wajibnya selesai nih. Selesai. Terus mandi lagi guyur, mandi sunnah. Iya. Sih nggak apa-apa. Bisa. Justru masalahnya tuh masuk gak Oh, berarti- gitu loh. Dukhulul asgor tahtal akbar gak yang begitu. Sekarang bandingannya orang mandi junub sekalian gak wudhu lagi boleh kagak? Boleh. Nah, berarti kan tuh apalagi itu wudhu aja masuk. Bagaimana kalau cuma mandi sunnah apa? Mandi sunnah Jumat. Tapi kalau kita baca tadi kok kagak masuk emang ya dia contohnya Oh, itu. iya. Iya, dia contohnya itu Iya. lagi tadi Lain pas. jenis kan ya. Iya, itu dianggap lain jenis yang satu sunnah, yang satu Jadi apa? nggak ngikut ini kan dia kan wajib ya. Yang itu kan sunnah. Dia nggak ngikut gitu ya. Nah, ya, makanya harus kan ada lagi kaidah Iya. dukhulul asgor tahtal akbar. Ada lagi sebetulnya kaidah lagi. Ntar kali ada kali kaidah di berikutnya kali dukhulul asgor tahtal akbar gitu loh. Jadi ketika kita ngerjain yang wajib, yang sunnahnya juga apa? Ini buat sunnah. Iya. Beda faedah. Tapi di sini ini ya. Di sini Kalau ya, iya enggak di situ kan iya. Lagi contohnya ngapain pas banget itu lagi mandi junub sama apa tadi? Sama Mandi Jumat. Jumat. Kalau Ardian prakteknya gimana itu? Mandi Iya, Jumat doang oke. dia. Emang udah mandi junub dia? Mimpi. Oh, iya, di Jumat. jangan apa. Buat kan mandi. Iya, suci. Habis ay. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslur Rabi'u. Bermula ini pasal yang keempat. Al-khabarul mustaraku bainal makbuli wal mardudi. Khobar yang berkumpul di antara makbulnya dan mardudnya. Jadi ini bisa makbul bisa apa? Bisa mardud. Ini jadi pasal yang sebelumnya khusus mardud, pasal yang sebelumnya khusus makbul, nah sekarang yang mustarak. Betul. Al-mabhasul awwalu taqsimul khabari bin nisbati ila man usnida ilaihi
Pembahasan yang pertama adalah bagian khobar dengan menisbahkan kepada orang yang disandarkan kepadanya. Al-mabhasus tsani anwa'un mutafarriqatun mushtarakun bainal maqbuli wal mardudi. Pembahasan yang kedua adalah macam-macam yang berbeda-beda yang bercampur di antara makbulnya dan mardudnya. Al-mabhasul awwalu, pembahasan yang pertama. Taqsimul khabari binisbati ila man usnida ilaihi. Pembagian khabar dengan menisbahkan kepada orang yang disandarkan kepadanya. Yanqasimul khabaru binisbati ila man usnida ilaihi ila arba'ati aqsamin. Wa hiya al-hadisul qudsiyyu al-marfu'u al-mauqufu al-maqtu'u. Bagian khabar yang dinisbahkan kepada orang yang disadarkan kepadanya itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah yang pertama hadis qudsi, yang kedua hadis marfu, yang ketiga hadis mauquf, dan yang keempat adalah hadis maqtu'. Wa ilaika bahsun Bahasa. wa ilaika bahasa wa ilaika bahsa Iya. hazhil aqsami tafsilan ala tawali, dan mesti bagi kamu membahas akan ini bagian-bagian secara terperinci di atas berturut-turut. Ya ilaika isim fil amr maknanya khuz. Khuz. Khuz berarti khuz bahsa hazil asam. Isim fil amr. Terus Al hadisul qudsiyyu, bermula ini tentang hadis qudsi. Al awalu ta'rifuhu, yang pertama definisinya. Lugatan al qudsiyyu nisbatu ilal qudsi, nisbatun ilal qudsi ay at-tuhri. Secara bahasa lafaz al-qudsu itu nisbah kepada lafaz al-qudsu yang artinya suci. Kama fil qamusi, sebagaimana di dalam kamus. Ay al-hadisu al-mansubu ila zatil qadsiyyati wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hadis yang dinisbahkan kepada zat yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Istilahan huwa ma nukila ilaina anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a isnadihi iyahu ila rabbih azza wa jalla. Secara istilah yaitu hadis yang dinukil kepada kami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sanadnya dari nabi kepada Tuhannya azza wa jalla. Asani al-farqu bainahu wa bainal Qur'ani. Yang kedua, perbedaan di antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. nah ini harus orang tanya, ini bedanya apaan? Hadis qudsi sama apa? Sama Al-Qur'an, karena sama-sama qala Allah Ta'ala gitu. Ya. Terus Hunaka furukun kasiratun ashharuha ma yali. Di sana ada perbedaan yang banyak, yang paling masyhurnya berikut ini. Anal Qur'ana labzuhu wa ma'nahu anillahi ta'ala wal hadisal al-qudsiyya ma'nahu minallahi wa labzuhu min indin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah lapasnya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan lapasnya dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. karena ternyata redaksinya memang beda banget antara Quran dengan apa? Dengan hadis qudsi. Karena memang kalau hadis qudsi ya redaksinya tetap dari Rasulullah. Tapi kalau Al-Qur'an ya berarti emang begitu udah. Ya, lapasnya juga redaksinya dari Allah begitu. Makanya bisa beda banget, ya. Terus Wal Qur'anu yuta'abbadu bitilawatihi wal hadisul qudsiyyu la yuta'abbadu bitilawatihi. Dan Al-Qur'an itu bisa dianggap ibadah dengan membacanya, sedangkan hadis qudsi tidak dianggap ibadah dengan membacanya. ya, tapi kalau kita pelajarin ya tetap dapat pahala lah. Pahala belajar, bukan pahala tilawah, bukan pahala banyak, pahala belajar. Iya, belajar. Buat tilawah nih ya. Tapi kalau tilawah ya baca Quran lah, cuma Quran. Tilawah. Berarti kalau tilawah kan ya di suaranya. Berarti kalau baca dalam hati aja nggak dihitung tilawah. Terus Al-Qur'anu yushtaratu fi subutihi at-tawaturu wal hadisul qudsiyyu la yushtaratu fi subutihi at-tawaturu. Al-Qur'an itu disyaratkan pada ketetapannya yang harus mutawatir, dan hadis qudsi tidak disyaratkan pada ketetapannya yang mutawatir. iya, berarti hadis qudsi ada yang dhaif gak? Bukannya doib, tapi Banyak dhaif. kali. Dhaif lah, tergantung perawinya. Perawinya kuat kagak? Lah banyak kali di Ihya Ulumuddin kalau Allah Ta'ala, Allah berkata kepada Musa, Allah berkata. Jadi banyak banget kalau Allah Ta'ala mulu. Ya. Tapi kalau Quran ya
mutawatir, berarti kan hadis qudsi bisa kebagi-bagi lagi. Asalisu ahadul ahadisil qudsiyati. Yang ketiga jumlah hadis-hadis qudsi. Wal ahadisul qudsiyatu laisat bikasirihi binisbati Kasirotin. bikasiratin binisbati li adadil ahadisin nabawiyati. Dan hadis-hadis qudsi tidaklah banyak dengan menisbahkan kepada jumlah hadis-hadis nabawi. Wa adaduha yazidu ala mi'atai hadisin. Dan jumlah hadis qudsi itu lebih dari 200 hadis. Ya berarti banyak juga. Ya, hampir ratusan hadis juga hadis qudsi. Ya apa iya ratusan hadis itu semuanya sahih? Mutawatir sahih. Iya, kagak lah. Hadis qudsi ada juga kali yang kagak sahih. Tergantung perawinya. Ar-rabi'u misaluhu. Yang keempat contoh hadis qudsi. Ma rawahu Muslimun fi sahihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Seperti apa yang meriwayatkannya oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima pada apa yang telah ia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman di atas diriku dan aku jadikannya di antara kalian keharaman, maka janganlah kalian saling zalim. Iya, aku jadikan dia itu kezoliman itu diharamkan juga di antara kalian. Ya fala tazalamu, maka janganlah kalian itu saling menzolimi. Nah, iya ini kan di sini kan al-khobar mustarok bainal makbul wa mardud. Berarti kan di hadis qudsi ada yang makbul, ada yang apa? Mardud juga. Ada yang mardud. Berarti nggak semua Berarti hadis nggak qudsi. masalah. Iya, nggak semuanya hadis qudsi itu makbul. Karena di sini nggak disebutin sih hukumnya, tapi kan di judulnya tadi disebutin. Al-khamisu siyagu ruwatihi. Yang kelima sigot perawi-perawinya. Lirawil hadisi al-qudsi sigotani yarwil hadisi bi ayyihi masya'a wa huma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Qala Allah taala fi ma rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang perawi hadis qudsi itu ada dua sigot yang ia meriwayatkan hadis dengan mana-mana dari keduanya yang ia kehendaki. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Yang kedua, qala Allah taala fi ma rawahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau yang pertama sih jelas sih, yang kedua tuh qala Allah taala. Tapi kalau yang ke pertama tuh agak saru juga kalau orang nggak merhatiin mah happy mayarwihi an robbi. Terus Asadisu asharul musannafati fihi. Yang keenam, karangan-karangan yang masyhur tentang hadis qudsi. Al-ittihafatu saniyatu bil ahadisil qudsiyati li Abdul Raufi al-Munawi jama'a fihi 272 hadisan. Yang pertama yaitu kitab Al-Ittihafat As-Saniyah bil Ahadisil Qudsiyah karangan Abdul Rauf Al-Munawi yang ia kumpulkan padanya 272 hadis qudsi. di situ lah marfu. Jadi patokannya jumlah hadis qudsi di kitab ini dong ya. Benar juga. Ya, maksudnya ini wa ada duha yazidu alami atai hadisin. Iya. Ya, contohin kitabnya ini ada di sini. Tapi tetap aja 200 kalau dibanding nih hadis ya dikit banget. Iya, hadis kan ribuan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.